Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aldo. Waalaikumsalam, Bu Esi. Lagi sibuk nih Pak Aldo nampaknya ya Pak Aldo ya. Iya, Bu. Lagi Habis ngajar sibuk. nih Pak Aldo. Iya, Bu. Full tadi. Iya, luar biasa ya Pak keadaan anak-anak kita sekarang ya. Pasti berbeda ya Pak cara menangani atau menghadapi anak-anak SMP dengan anak-anak SMA. Iya, Bu. Mungkin Nampaknya, jauh. nampaknya ada yang mau Pak Aldo sampaikan ini Pak Aldo. Iya, Bu. Tadi WA ya. Mm-mm. Eh, Silakan Pak Aldo. saya melihat anak-anak sekarang ini kayaknya emosinya itu mudah terpancing, emosional, Bu. Entah entah bawaannya atau apa, Bu, sekarang. Oh gitu ya Pak ya, anak SMA ya. Eh, Kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini, Pak? Yang ini saya dapatkan itu bagaimana seorang siswa itu bisa dapat mengontrol emosinya sendiri, Bu. Bisa mengontrol emosinya sendiri gitu ya, Pak Iya. ya. Dari kata Pak Aldo tadi ya, mungkin Pak Aldo bisa gambarkan situasinya seperti apa ya Pak Aldo ya? Anak yang mungkin terpancing emosinya, kemudian tadi apa kata Pak Aldo tindakannya tidak terkontrol ya? Mungkin Iya, bisa Bu. digambarkan Pak situasinya? Ya, situasinya tadi saya tiba-tiba melihat siswa itu tiba-tiba ditendang, rame-rame, berkelahi, wah. Gitulah, Bu. Jadi teman-temannya pada nonton. Oh, teman-temannya pada nonton ya Pak ya? Nah, Oke, kira-kira apa penyebabnya ya Pak perkelahian itu ya Pak? nah, penyebabnya itu sepele, Bu. Karena Mm-mm. mungkin kecipratan air. Jadi salah satu temannya ini kan kecipratan karena yang satu ini nggak sengaja. Akhirnya dikirain tidak ada minta maaf. Yang temannya ini langsung nendang. Jadi emosinya langsung. Jadi terjadilah perkelahian. Makanya Oh, tadi jadi temannya ngerumunin rame-rame. ini karena salah paham gitu ya Pak ya? Iya, Bu. Oh, oke, anak ya. Lagi bergelora jiwa mudanya kayak ini ya Pak ya. Iya Oke, kayaknya. saat itu apa yang Pak Aldo lakukan Pak Aldo? Yang saya lakukan saya panggil anak itu ke BK dulu. Terus saya dudukkan apa permasalahan mereka. Baru saya uh, mengambil apa yang mereka lakukan sebenarnya itu. Oh, itu langsung ya Pak ya. Oh iya, dari perkelahian tadi itu terjadinya saat di kelas sesama apa ya siswa di kelas atau di luar kelas Di gimana luar itu kelas, Pak? Bu, saat keluar main. Oh, keluar main. Mm-mm. Oh, itu sejanjang atau satu anak gitu ya, satu kelas gitu. Beda jenjang, Bu. Jadi yang kelas 10 sama kelas 11. Oh, Jadi dia jadi hanya sendiri, one by one. jadi itu beda kelas gitu ya, Pak. Iya, Bu. Dan perkelahiannya perjenjang apa satu-satu gitu, bukan berkelompok gitu ya. Satu-satu. Oh, satu-satu. Duel. Berarti kayaknya nih belum saling mengenal kayaknya Pak Aldo nih ya. Iya, Bu. Anak-anaknya ya. Belum kompak kayaknya Pak ya. Iya, Bu, karena beda jenjang itu mungkin kesalahpahaman itu, Bu. Oh gitu. Jadi ketika Pak Aldo tadi katanya bawa ke BK, apa Pak kejadiannya di BK itu Pak? Ya. Jadi situasi yang saya inginkan tuh jadi siswa itu saya panggil, saya tanyakan satu persatu mendengar pendapat mereka kenapa perkelahian itu bisa terjadi, Bu. Nah, jadi kalau kita kan sebagai guru kan tidak bisa mengambil kesimpulan siapa yang salah, siapa yang benar. Iya. Jadi tadi setelah dipanggil di BK, kemudian mereka terbuka saling menyampaikan gitu ya Pak ya. Iya, Bu. Kemudian diselesaikan oleh pihak BK gitu ya Pak ya. Iya. Oh, begitu. Terus ini kan tadi kata Pak Aldo kan ini perkelahiannya antar siswa dan itu antar kelas gitu ya Pak ya. Iya, Bu. Berarti kayaknya ini belum kompak, belum saling kayak mengenal, belum kena gitu kayaknya ya hatinya gitu. Belum, Bu. Kira-kira agar anak-anak itu lebih kompak, biar tidak tersulut emosinya gitu ya. Kalau misalnya mengenal dan memahami, otomatis kan tidak cepat bergejolak emosi kalau misalnya tersinggung dikit gitu ya Pak ya.
Kira-kira strategi apa gitu ya Pak yang membuat anak-anak itu bisa lebih kompak, lebih bisa meredam emosinya gitu Pak? Ya mungkin salah satu itunya mengadakan kegiatan yang memang untuk melatih emosi mereka. Seperti mungkin ada beberapa kegiatan ya Bu, kegiatan seperti bisa di kema blok yang per kelompok, jadi dia bisa saling berbaur antara satu sama lain. Kegiatannya kira-kira dalam bentuk apa ya Pak? Biar Kegiatannya bisa. itu kegiatannya itu bisa kayak kegiatan stop di dalam proses pembelajaran. Ini biasanya kami pakai kalau di SMA itu dalam kema blok. Jadi kema blok itu malam harinya kami gunakan untuk renungan. Jadi bagaimana mereka melatih konsentrasi mereka, bagaimana mengendalikan emosi seperti itu. Jadi menjaga kekompakan antara satu sama lain. Oke, berarti Pak Aldo akan mengadakan atau mengusulkan adanya malam keakraban gitu ya Pak ya? Iya, Bu. Biar anak-anak lebih mengenal, kemudian lebih bisa mengontrol emosinya dengan mungkin dalam malam keakraban itu ada yang menyampaikan mindfulness, teknik stop gitu ya Pak ya, pada malam-malam Iya, gitu ya? Bu. Oke, kira-kira kapan itu Pak Aldo mau diterapkan atau dilaksanakan itu Pak? Insya Allah Bu, akhir semester ini sebelum pembagian rapat kami laksanakan. Oke, berarti di akhir semester ini ya Pak dilakukan itu ya kira-kira? Insya Allah akhir semester ini. Oke, saya tunggu ini Pak seperti apa. Kita ketemu lagi di akhir semester nanti ya Pak. Iya, Apakah Bu. solusi ini bisa mewujudkan meredakan emosi anak-anak SMA 2 gitu ya? Iya, Bu. Oke, kira-kira dari percakapan kita ini apa yang bisa Pak Aldo simpulkan Pak Aldo untuk mencari solusi yang masalah Pak Aldo yang tadi itu? Oh, dari solusi tadi saya sudah bisa memahami, lega, jadi saya sudah dapat bercerita mengenai bagaimana permasalahan saya di sekolah dan menemukan solusinya, dan mudah-mudahan nanti saya bisa melaksanakannya, Bu. Oke, mudah-mudahan bisa terwujud ya Pak ya. Iya, Bu. Anak-anak SMA 2 binaan Pak Aldo bisa lebih apa ya, memiliki kesadaran diri yang tinggi, kesadaran manajemen diri yang tinggi gitu ya. Iya, Sehingga Bu. tidak ada lagi perkelahian-perkelahian yang ada di SMA. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Aldo. Iya, Bu. Yang akhirnya Pak Aldo ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Assalamualaikum Bu Yusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Aldo. Kayaknya Bu Yesi lagi pusing nih. Iya, sedikit pusing Pak Aldo. Saya agak galau gitu ya dengan bingung gitu dengan keadaan anak-anak sekarang gitu ya Pak. Ya anak-anak sekarang kayaknya tuh ya seperti itulah, kurang sopan gitu Pak. Apa yang buat Ibu galau berat sepertinya? Ya keadaannya sekarang kayaknya anak-anak itu cenderung kurang memperhatikan guru gitu ya, kurang hormat dengan guru gitu. Dan anak-anak itu kayaknya sering mengabaikan peraturan atau kesepakatan yang ada di sekolah dan di kelas gitu Pak. Jadi tujuan Ibu dari percakapan kita ini apa Bu kira-kira? Itulah Pak Aldo, saya ingin anak-anak itu seperti dulu gitu ya Pak Aldo. Mereka lebih teduh gitu ya, lebih sopan, 5S dengan guru gitu. Dan ya intinya lebih soleh gitu ya Pak ya. Berarti dari Ibu menginginkan seperti dulu. Coba bisa Ibu ceritakan permasalahannya seperti apa Bu? Iya Pak Aldo. Begini, sebenarnya sederhana tapi kayaknya gimana gitu ya Pak, kok beda dengan anak-anak yang dulu gitu ya. Kalau dulu tuh kan kalau nampak gurunya dari jauh mau masuk ke kelas itu kan langsung buru-buru tuh siswa masuk ke kelas gitu kan, nunggu gurunya.
Kalau sekarang itu gurunya udah masuk, bahkan gurunya yang ngajak anak muridnya biar masuk ke kelas gitu. Dan juga ini masalah intern kami, sebenarnya ini curhat sama Pak Aldo, mudah-mudahan ada solusinya ya. Anak-anak itu khusus yang perempuan gitu ya Pak, kayaknya agak sulit gitu untuk menerapkan kesepakatan bahwa di sekolah maupun di luar sekolah itu harus mengenakan busana muslim atau pakai jilbab di luar rumah gitu Pak. Jadi seperti itu ya Bu. Berat permasalahan Bu Yesi kayaknya. Jadi dari yang permasalahan Bu Yesi tadi, yang udah Ibu lakukan apa saja sebenarnya? Ya, saya sudah melakukan sesuatu sih Pak, treatment gitu ya. Tapi kayaknya belum terlalu mengena gitu ya. Ada sih mengena untuk beberapa atau ya tidak banyak anak gitu ya. Ada yang bisa gitu. Karena kebetulan saya itu kan apa ya, diamanahkan jadi kemuslimahan gitu ya. Sering ngisi kajian-kajian setiap Jumat gitu ya. Kami selipkanlah materi-materi tentang kesepakatan itu gitu, harus mengenakan jilbab dan berakhlak gitu ya. Maksudnya berakhlak Islam kayak gitu, Pak. Mungkin itu gitu. Tapi juga ya belum terlalu dapat kayaknya deh solusinya. Dari penerapan itu ada sanksinya itu, Bu? Ada Pak, sanksinya ada. Kami bekerja sama dengan kesiswaan, wali kelas, ya wali kelas khususnya mencatat ya sanksi-sanksi itu. Ketika tidak mengenakan jilbab di luar atau tidak sopan terhadap guru, itu ada poin-poinnya. Ketika poin itu mencapai 75, akan dipanggil ke BK, terus dipanggil orang tuanya gitu. Oh, berarti ada dipanggil ke BK ya Bu. Selain itu, gagasan yang Ibu punya apa? Kira-kira ada nggak? Iya sih Pak. Sebenarnya ketika dipanggil ke BK itu ada orang tua yang respon gitu ya, datang gitu ke BK, bagaimana solusinya anaknya dan bagaimana ya bisa menaati aturan gitu. Tapi ya kembali lagi gitu, mungkin ya tidak banyak gitu anak-anak yang kembali menaati aturan gitu. Jadi mungkin saya agak berpikir ya Pak, kalau misalnya kesepakatan sekolah atau kelas itu kan harus ada kolaborasi tuh antara siswa, guru, dan orang tua khususnya ya, biar kesepakatan atau peraturan itu bisa diterapkan. Ya, saya berpikir kayaknya harus ada seminar gitu kayaknya ya Pak ya, atau seminar parenting gitu ya, biar suhunya agak sama gitu. Jadi kira-kira kapan Bu ngadain Aduh, seminar? ini kayaknya di akhir semester ya Pak Aldo ya. Saya kayaknya pengen ngusul ke kesiswaan atau kepala sekolah kayaknya di awal tahun deh, biar greget gitu. Ini kan awal tahun nanti ada di semester 2 ya Pak ya. Kayaknya saya pengen ngelakuin parenting itu di semester 2 gitu. Berarti semester 2 tahun depan siap melaksanakan itu ya Bu? Ya, insya Allah Pak. Saya tunggu Bu aksi nyatanya. Oke, mudah-mudahan Pak. Berarti permasalahan Bu Isi sudah aman ini ya. Ya. Mungkin itu saja Bu. Mudah-mudahan apa yang Ibu pikirkan, kendala atau masalah yang Ibu hadapi, mudah-mudahan terlaksana dengan program yang Ibu akan laksanakan. Saya tunggu. Terima kasih Pak Aldo. Itu aja Bu Yesi. Iya Terima kasih. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aldo. Ya sama-sama Bu.